Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelika Fernandastorus dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal penelitian yang berjudul Determinan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada Penerima Program Keluarga Harapan yang ditulis oleh Wulansari dari Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan Mardiati Najib dari Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang dibuat tahun 2019 dengan kata kunci Program Keluarga Harapan Bantuan Tunai Bersyarat Imunisasi Dasar. Penduduk miskin adalah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan menjadi ancaman keberlangsungan bangsa di dunia. Penanggulangan kemiskinan merupakan komponen pertama dalam target Sustainable Development Goals atau SDG yang menekankan hak asasi manusia agar diskriminasi tidak terjadi. Salah satu penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang sudah berjalan adalah Program Keluarga Harapan atau PKH. Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses keluarga miskin dan rentan terhadap komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat menurut Kemensos 2018. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan menghasilkan berbagai penemuan. Salah satunya adalah vaksin yang diimplementasikan melalui program imunisasi. Imunisasi adalah suatu upaya untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya menimbulkan sedikit rasa sakit. Imunisasi telah terbukti dapat mencegah dan mengurangi kejadian sakit dan kematian akibat PD3I atau penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang diperkirakan 2 hingga 3 juta. Cakupan campak di Indonesia adalah sebesar 84% dan merupakan negara dalam kategori sedang menurut Kemenkes 2016. Campak merupakan 10 penyakit terbesar penyebab kematian anak usia 29 hari sampai 4 tahun berdasarkan Riskesdas tahun 2007. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara determinan sosial demografi dengan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi penerima PKH di 34 provinsi, serta apakah PKH dapat meningkatkan akses layanan imunisasi dan perubahan perilaku kesehatan keluarga miskin. Metode penelitian yang digunakan adalah cross-seksional atau potong lintang yang menggunakan banyak observasi studi pada satu waktu. Objek penelitian adalah ibu dan bayi sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM pada PKH, yakni berjumlah 9.205 responden. Lokasi penelitian berada di 34 provinsi dengan menggunakan data sekunder, yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas tahun 2017. Jenis data yang dikumpulkan adalah determinan sosial demografi sebagai karakteristik ibu yang mempengaruhi cakupan imunisasi dasar secara lengkap, meliputi variabel umur, status perkawinan, tingkat pendidikan, status pekerjaan, wilayah, dan akses internet. Spesifikasi model ekonometrika yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut. Y sama dengan beta 0 plus beta 1x1 plus beta 2x2 plus beta 3x3 plus beta 4x4 plus beta 5x5 plus beta 6x6 plus MUI, yang mana Y sebagai imunisasi bayi lengkap, beta 0 sebagai konstanta, beta 1 sampai beta 6 sebagai parameter, x1 sebagai umur, x2 sebagai status perkawinan, x3 sebagai tingkat pendidikan, x4 sebagai pekerjaan, x5 sebagai wilayah, x6 sebagai akses internet, dan MUI sebagai error term. Karakteristik subjek penelitian adalah bayi yang telah menerima imunisasi dasar berusia 0 sampai 24 bulan dan ibu merupakan wanita subur berusia 15 sampai 49 tahun. Penerima PKH terdapat 2 analisis, yaitu analisis univariat dan analisis bivariat. Pertama, analisis univariat. Tabel 1 pada analisis univariat ini menunjukkan bahwa cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi
penerima PKH yakni sebesar 97,34%, sedangkan yang tidak mencapai imunisasi lengkap hanya 2,66%. Respon penelitian lebih banyak pada kelompok umur tua, yaitu sekitar usia 35-49 tahun daripada kelompok umur muda, yaitu sekitar 15-34 tahun, yakni sebanyak 5.102. Kelompok status perkawinan dengan status kawin lebih banyak daripada responden cerai, yakni sebanyak 8.968. Pada kelompok status pendidikan, responden dengan tingkat pendidikan rendah lebih banyak daripada tingkat pendidikan tinggi, yakni sebanyak 5.907. Status pekerjaan responden lebih banyak yang bekerja daripada yang tidak bekerja, yakni sebanyak 5.252. Responden lebih banyak tinggal di wilayah perkotaan, yakni sebanyak 6.712 daripada pedesaan. Dan responden yang tidak mengakses internet lebih banyak daripada yang mengakses internet, yakni sebanyak 7.146 berdasarkan yang ada pada tabel 2. Kedua, ada analisis bivariat. Analisis bivariat ini memperlihatkan adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang menggunakan uji chi-kuadrat atau chi-square. Berdasarkan tabel 3 di samping, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel umur 0,000, status perkawinan 0,000, tingkat pendidikan 0,000, dan status pekerjaan 0,006, dan akses internet 0,000 terhadap cakupan imunisasi dasar lengkap dengan nilai p-value lebih kecil dari 0,005. Hasil uji statistik menunjukkan nilai p-value sebesar 0,844 yang berarti variabel wilayah tidak berhubungan signifikan terhadap cakupan ideal. Ideal pada bayi dari kelompok umur ibu tua lebih tinggi 99,26% dibandingkan dengan bayi pada umur ibu muda 94,95%. Angka ideal pada kelompok ibu dengan status kawin lebih tinggi 97,47% dibandingkan dengan status cerai 92,41%. Angka ideal pada pendidikan ibu rendah lebih tinggi 98,05% dibandingkan dengan pendidikan ibu tinggi 96,06%. Angka ideal pada status ibu tidak bekerja lebih tinggi 97,88% dibandingkan ibu bekerja. Angka ideal pada ibu yang tidak memiliki akses internet lebih tinggi 97,83% dibandingkan ibu yang memiliki akses internet. Angka ideal pada wilayah pedesaan lebih tinggi 97,39% dibandingkan wilayah perkotaan. Berdasarkan tabel 4, dapat disimpulkan variabel yang signifikan terhadap cakupan ideal adalah umur, status perkawinan, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang secara signifikan mempengaruhi cakupan ideal adalah umur, status perkawinan, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan. Di sini saya akan jelaskan satu persatu, termasuk wilayah dan akses internet. Pertama, umur. Ibu yang berusia tua mempunyai kemungkinan lebih besar untuk memberikan imunisasi kepada bayinya dibandingkan ibu yang muda. Hal ini sejalan dengan penelitian Febri tahun 2012. Ibu yang berusia lebih tua mempunyai lebih banyak pengalaman dan lebih mengerti akan ancaman bahaya penyakit, sehingga ibu yang berusia lebih tua melakukan tindakan pencegahan penyakit secara cepat. Kedua, status perkawinan. Cakupan status perkawinan ditemukan lebih banyak pada anak dari ibu dengan status kawin dibandingkan dengan ibu berstatus cerai. Hal ini sejalan dengan penelitian Wati tahun 2015, yakni peran dan dukungan suami berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan ibu dalam mengimunisasi anak usia sekolah. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak sebaik mungkin. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pembagian tanggung jawab serta pendampingan suami dan istri
penyelesaian permasalahan dan pengasuhan anak menurut Putri tahun 2015. Ketiga, pendidikan. Pendidikan ibu mempunyai kemungkinan lebih besar secara signifikan dalam capaian ideal pada bayi. Pendidikan ibu yang rendah memberikan efek negatif terhadap responden untuk mengimunisasi anaknya. Sebaliknya, pendidikan ibu tinggi memberikan efek positif terhadap responden untuk mengimunisasi anaknya sampai lengkap. Pendidikan mempengaruhi pengetahuan dan proses belajar. Makin tinggi pendidikan seseorang, maka makin mudah untuk menerima informasi. Maka diharapkan seseorang dengan pendidikan tinggi, orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya, menurut Noto Atmojo tahun 2007. Keempat, ada status pekerjaan. Ibu yang bekerja tidak memiliki cukup banyak waktu dalam pengasuhan dan interaksi kepada bayinya. Sedangkan ibu yang tidak bekerja memiliki banyak waktu dalam mengakses layanan kesehatan untuk bayinya. Lupa terhadap jadwal imunisasi bayi dikarenakan kesibukan pekerjaan merupakan salah satu alasan rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada ibu bekerja dibandingkan ibu yang tidak bekerja, menurut Noto Atmojo tahun 2003. Kelima, ada wilayah. Wilayah tempat tinggal tidak berpengaruh secara signifikan, yang mana P sampai dengan 0,327 terhadap cakupan ideal. Hal ini bertentangan dengan penelitian Pratiwi tahun 2010, di mana daerah atau wilayah diduga berpengaruh secara signifikan terhadap cakupan ideal. Pada penelitian ini, hal tersebut tidak terbukti, sehingga dapat dikatakan tidak adanya perbedaan angka ideal pada pedesaan dan perkotaan. PKH merupakan sebagai salah satu bentuk perluasan cakupan jaminan sosial berupa bantuan sosial kepada keluarga miskin yang ada pada di pedesaan maupun di perkotaan, menurut Nainggolan tahun 2012. 6. Ada akses internet. Internet dan media sosial berpeluang sangat besar dalam penyampaian informasi kesehatan. Pada beberapa penelitian RCT atau Random Control Trial untuk mengetahui efektivitas intervensi melalui internet sebagai kelompok kontrol pada penyakit kronis menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dalam perubahan pengetahuan, dukungan sosial, perilaku kesehatan, peningkatan klinis, dan keyakinan tentang kemampuan individu dalam melakukan tugas atau tindakan tertentu, menurut Bennett and Glasgow tahun 2009. Tidak ada perbedaan angka ideal berdasarkan akses internet, yang menunjukkan bahwa penggunaan internet belum banyak digunakan dan dimanfaatkan oleh penerima PKH sebagai salah satu media informasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, variabel umur dan status perkawinan memiliki hubungan yang positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap cakupan ideal. Sementara variabel pendidikan dan pekerjaan berpengaruh secara signifikan namun memiliki hubungan yang negatif. Variabel akses internet dan wilayah tempat tinggal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap cakupan ideal. Dari hasil penelitian ini, penulis menyarankan untuk mengencarkan supervisi program PKH untuk meningkatkan cakupan imunisasi melalui pemberian kesempatan serta akses rumah tangga miskin untuk melaksanakan program IDL. Dengan demikian, PKH telah berhasil menjadi salah satu program jaminan sosial yang mampu meningkatkan akses layanan kesehatan. Demikian yang bisa saya presentasikan dari jurnal penelitian ini. Sekian dari saya.